apa kabar? Salam sehat sejahtera semuanya teman-temanku yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, yang ada dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri, atau kita lebih tepatnya bisa menemukan siapa diri kita yang sejati, hakikat diri kita yang sebenar-benarnya. Karena banyak sekali manusia yang belum memahami ini ya guys. Nah, kita ini pentingnya untuk berkesadaran. Kesadaran, bukankah kita lagi sadar nih, lagi nggak pingsan nih, bukan seperti itu ya guys. Jadi kita berkesadaran itu artinya kita memahami atau mengenali siapa sosok diri kita yang sejati. Sosok diri kita yang sejati itu adalah roh kita atau kolbu kita, jiwa kita, seperti itu guys. Jadi banyak sekali manusia yang mengira bahwa diri kita itu adalah manusia, padahal kurang tepat ya guys. Karena kenapa? Karena diri kita kan terdiri dari dua unsur, si tubuh fisik sebagai kendaraan kita, dan juga diri kita yang sejati adalah kolbu kita atau roh kita, Nur Muhammad, Sing, Atma, Roh Kudus, apalah sebutannya. Dalam berbagai agama macam-macam kan, setiap agama kan sebutannya berbeda-beda, intinya sama aja, tapi sebutannya berbeda-beda gitu guys. Intinya sama aja, itu adalah roh kita atau jiwa kita, hakikat diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kalian bisa menemukan diri kalian yang sebenar-benarnya, kalian akan melihat dunia dengan cara pandang yang sangat jauh berbeda. Kalian akan melihat semuanya dengan Oke guys, lanjut, karena barusan di sebelah sana itu ada anak-anak sekolah pada main sepak bola, jadi berisik sekali. Nah, diri kita yang sejati itu kan sebenarnya adalah kolbu kita, roh kita, jiwa kita. Nah, pentingnya kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Pentingnya kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Karena dengan kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya, kalian atau saya sendiri bisa terbebas dari semua belenggu penderitaan mental, penderitaan masa lalu, penderitaan atau kegelisahan yang sedang terjadi di saat sekarang misalkan, atau kegelisahan apapun itu, atau overthinking semacamnya, apapun itu, kalian akan bisa terbebas dari semua belenggu itu. Seperti misalkan suka iri dengki sama orang lain, atau suka dendam terhadap orang lain, atau suka memfitnah orang lain. Nah, kalian akan terbebas dari semua itu karena kalian berkesadaran. Dengan kalian menemukan siapa diri kalian yang sejati, hakikat diri kalian yang sebenar-benarnya, kalian akan terbebas dari semua unsur-unsur negatif atau sifat-sifat negatif yang sebelumnya melekat di dalam diri kalian. Seperti halnya diri saya di masa lalu ya guys. Saya menyadari itu, saya tidak memungkiri itu, karena dulu saya adalah orang yang sangat negatif ya. Mungkin ada kalian yang tahu dulu saya seperti apa, sebagian orang yang tahu saya pribadi dulu seperti apa. Saya orangnya sangat negatif. Jadi jangan ditiru ya, diri saya yang di masa lalu itu sangat-sangat tidak baik. Jadi fokus aja terhadap perubahan hidup di dalam masing-masing terhadap diri kalian. Karena dengan kalian merubah diri kalian sendiri, kalian otomatis akan menarik keberuntungan di dalam hidup kalian. Kalian tidak akan lagi terjerat dalam kesialan kehidupan kalian. Kalian akan menemukan kedamaian di batin kalian. Ini penting sekali, karena banyak sekali orang yang depresi, yang mempunyai penyakit mental atau mempunyai penyakit batin ya, meski mereka beribadah, meskipun mereka sholat, meskipun mereka taat, berpuasa atau semacam hal itu, tapi mereka masih suka dendam terhadap orang lain, atau mereka masih suka iri dengki terhadap orang lain, mereka suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang mempunyai penyakit batin guys. Jadi bukan hanya kita itu harus beribadah ya guys, kita juga pentingnya untuk merenungi dan masuk ke dalam kolbu kita. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus menanyakan kepada jiwa kita. Kita udah seberapa lama
atau seberapa lupanya kita tidak bertanya kepada diri kita sendiri, guys. Karena kita kalian atau saya sendiri dulu, saya mengabaikan diri saya sendiri. Saya hanya fokus orang lain, saya hanya fokus di luar diri saya hanya fokus terhadap gadget saya. Padahal apa yang saya tonton di masa lalu itu hal-hal yang sangat tidak bermutu dan tidak bermanfaat ya. Sekarang saya merubah semuanya, saya merubah semua cara pandang pola pikir saya berubah semuanya. Karena kenapa? Karena adanya kesadaran di dalam diri saya. Yang dulunya saya ini tidak berkesadaran atau tertidur ya, bisa dibilang saya tertidur di masa lalu, sudah lama sekali tertidur, dan akhirnya saya sudah baru terbangun sekarang. Dengan terbangunnya saya ini, atau kalau bahasa Inggris itu kan spiritual awakening ya, kebangkitan rohani ini, saya ingin berbagi kepada kalian pentingnya kalian untuk memahami siapa diri kalian yang hakiki, diri kalian yang sebenar-benarnya, karena banyak sekali manusia yang tidak memahami itu. Nah, penting sekali ya guys, kalian masuk ke dalam kolbu kalian. Caranya bagaimana? Nah, kalau pribadi saya sendiri ya, ini pribadi saya sendiri, kalau kalian mau meniru saya silahkan, mangga. Karena ini positif untuk diri kalian sendiri, bukan untuk saya, tapi untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak mau meniru seperti yang saya lakukan ya tidak apa-apa. Karena Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat yang mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, kalau kalian bisa menemukan diri kalian sendiri, atau kalian mau belajar agar kalian terbebas dari semua prasangka buruk, kalian menderita mental, menderita penyakit yang tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, seperti hal-hal yang seperti itu, atau istilahnya lah lebih simpelnya, kalian ingin damai, menemukan kedamaian di batin kalian, di diri kalian, di kehidupan kalian. Kalian ya harus memahami ini, kalian harus menemukan diri kalian yang sejati, yaitu mengenali jiwa kalian sendiri. Caranya kalau saya itu melakukan setiap hari rutin dengan meditasi guys. Karena kenapa? Meditasi itu kan seperti ibaratnya kita diam, hanya diam, mengosongkan pikiran, fokus kepada diri kita sendiri. Nah, mengosongkan pikiran dari masa lalu dan masa depan, kita hanya fokus pada saat ini. Kenapa fokus pada saat ini? Saya istilahkan seperti gelas ya guys. Gelas itu berisi air, dan air itu berisi dengan tercampur dengan si lumpur. Nah, si lumpur itu keruh dengan air itu bercampur kan. Setelah kalian mendiamkan si gelas itu didiamkan lama dan lama kelamaan, si lumpur itu kan mengendap. Lama kelamaan si air itu kan akan jadi jernih. Nah, seperti itu. Jadi halnya kalau kita melakukan meditasi, dengan kita berdiam diri, kita sebagai pengamat diri kita sendiri, kita akan menemukan kejernihan. Setelah kita menemukan kejernihan, kita tidak memikirkan masa lalu, kita tidak memikirkan masa depan, kita hanya fokus pada saat ini. Kita akan menemukan jiwa kita yang berbicara. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu kan hijab-hijab di dalam kolbu atau batin kita itu kan berlapis-lapis. Hijab itu selapis demi selapis itu hilang, selapis demi selapis itu hilang, seperti itu guys. Jadi kalau kalian juga ingin mengenal diri kalian sendiri dengan cara seperti itu, kalau dalam agama Islam itu belajar tasawuf ya guys. Islam itu tasawuf, ma'rifatullah, cara mengenal Allah, atau bahasa Jawanya itu ngaji roso. Nah, kalau dalam agama-agama lain itu seperti meditasi, seperti yoga, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, dan sama aja Allah, Tuhan, Ilahi itu hanya satu. Jadi semua agama itu ya Tuhannya itu satu. Jadi jangan mengira agama lain itu Tuhannya berbeda. Bukan ya guys, sama aja. Cuma caranya yang berbeda, tapi intinya sih sama aja. Jadi terserah kalian mau mengikuti ajaran yang mana gitu. Yang penting kalian bisa terbebas
kepada kemelekatan di diri kalian sendiri, kalian bisa menemukan kedamaian batin. Nah, dengan kita mengenali siapa diri kita yang sejati atau roh kita yang sejati itu, kita akan menemukan guru sejati kita. Guru sejati itu kalau dalam bahasa Jawa itu bisa disebut adalah sedulur papat ya guys. Itu yang apa sih namanya itu, ari-ari, tali pusar, ketuban, sama apa itu satu lagi saya lupa. Karena jujur setiap saya melakukan video seperti ini untuk kalian, saya sama sekali nggak ada persiapan apapun. Jadi jam ini, detik ini saya langsung aja membuat video. Jadi mohon maaf kalau saya lupa ya. Itu yang satu lagi apa ya, ari-ari, ketuban, tali pusar, satunya entah saya lupa. Nah, itu adalah guru sejati kalian. Nah, kalau kalian belum memahami ini, bisa kalian searching di Google atau di YouTube sedulur papat gitu ya. Karena saya lupa mau menerangkan kepada kalian. Dengan kalian menemukan guru sejati kalian, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan menemukan, kalian akan ada yang membimbing. Kalian tidak perlu lagi pusing atau mencari seseorang untuk curhat, untuk berkeluh kesah. Jangan guys, karena kenapa? Dengan kita berkeluh kesah kepada orang lain, otomatis tanpa kalian sadari, kalian akan mengirimkan energi negatif kepada orang lain. Nah, orang lain pun akan menerima energi negatif dari kalian kalau kalian bercerita tentang hal-hal yang buruk, kalau kalian bercerita tentang hal-hal yang negatif. Jangan ya guys, kasihan yang kita ceritakan kepada mereka, kasihan mereka yang kita keluh kesahkan apapun yang kita alami kepada mereka, karena kita tanpa kalian sadari itu kita mengirimkan energi negatif kepada orang tersebut. Jadi pentingnya untuk menemukan diri kalian yang sejati ya guys, dengan banyak-banyak merenungi diri kalian sendiri, dengan banyak-banyaknya kalian memahami hakikat kita di dunia ini untuk apa sih? Apakah hanya untuk beribadah? Apakah hanya untuk itu? Tentu bukan guys. Kita diciptakan ini kepada alam semesta, kita dituntun kepada alam semesta, kita dituntun kepada ilahi Allah. Kita itu bukan hanya untuk beribadah saja, tapi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu banyak sekali caranya, entah dengan apapun itu ya guys. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Kalian mungkin bisa berpikir sendiri bagaimana menjadi yang bermanfaat dengan cara bukan hanya tentang harta. Dengan kalian bermanfaat, mau ibaratnya ya hal-hal kecil seperti membukakan pintu untuk orang lain, atau ada orang menyeberang, misalkan orang tua menyeberang, kita bantu, kita seberangin tuh orang, itu juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan di sini, kalian mungkin paham sendiri kalau tentang itu. Saya hanya menjelaskan untuk yang kalian belum mengerti dan mungkin belum kalian pahami, karena dengan kalian mengenali diri kalian yang sejati, hakikat diri kalian yang sebenar-benarnya, kalian akan memandang dunia dengan cara pandang yang sangat jauh berbeda dan kalian akan terbebas dari semuanya. Oke guys, udah dulu ya karena ini sudah sore. Kita di sini dulu, nanti lanjut di video selanjutnya. Oke, bye bye.